We could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you, to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling in love. We could stay out late until the sun sets past 8, and the cotton candy haze mirrors the warmth of. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi ya aktivitas aku. Seperti biasa nih, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari. Nah, ini sebenarnya vlog lanjutan dari vlog kemarin aku belanja. Jadi ini aku udah sampai di rumah ya guys. Jadi buat kalian yang belum nonton vlog belanja bulanan aku, nanti kalian nonton di vlog aku yang sebelum ini ya. Nah, ini kita udah sampai di rumah dan harinya tuh hujan lebat banget. Ini kita langsung mau bongkaran aja sekalian ya guys. Jadi ini jam 5-an. Tapi hari ini aku bongkarannya sih sambil dibantu sama suami juga, soalnya biar cepet selesai gitu. Nah, kalian lagi pada ngapain nih guys? Sekarang jam berapa nih nontonin video aku? Udah pada beberes belanjaan atau belum? Udah pada belanja atau belum nih? Boleh ya di share di kolom komen. Nah, ini aku masih ngecekin dulu, ternyata belum diambilin semua sama suami aku. Jadi kemarin kan belanjanya tuh ada 3 plastik gitu ya guys. Alhamdulillah udah kebeli semua. Semoga ini cukup sampai 1 bulan bahkan lebih. Biasanya sih cukup ya, untuk belanjaan kita tuh biasanya bisa sampai hampir 2 bulanan gitu baru habis. Nah, cuman daripada bosan kali ya ngeliatin kita beresin belanjaan doang, aku mau sambil cerita-cerita aja deh. Jadi waktu itu tuh ada yang pernah komen, nanya gitu kan, gimana sih ceritanya aku bisa ketemu sama papanya Dava. Jadi mungkin hari ini aku mau ceritain aja ya guys, biar sekalian ya, karena ini inframnya kan berdua ya, jadi aku sekalian aja ceritain. Aku ketemu sama suamiku itu berarti 14 tahun yang lalu. Tapi 14 tahun yang lalu tuh di akhir tahun gitu. Jadi di tahun 2011 itu aku masih kuliah ya, suami juga masih kuliah. Jadi kita kuliah semester 1. Aku waktu itu umurnya masih 18 tahun. Nah, kita tuh sama-sama seumuran ya gitu, sama-sama 93. Jadi sama-sama gen milenial. Nah, jadi waktu itu tuh aku dikenalin sama temen aku. Jadi temen aku tuh kebetulan temennya suami aku juga gitu. Jadi temen kuliah aku itu adalah temen SMA-nya suami. Nah, sebenarnya suamiku tuh kan orang Sampit, aku orang Pangkalan Bun. Terus kita ketemunya tuh di Palangkaraya gitu. Jadi nggak di kota kita lahir gitu ya ketemunya. Dan suamiku tuh kuliahnya dia jurusannya tuh bahasa Inggris, aku teknologi pendidikan. Terus kampus kita tuh juga nggak deketan. Jadi kalau misalnya nggak dikenalin sama teman aku, mungkin kita nggak akan ketemu kali ya, karena emang circle-nya beda, terus kotanya beda, sama teman-temannya juga beda gitu sebenarnya kan. Nah, akhirnya tuh waktu itu di bulan apa ya, kalau nggak salah September apa Oktober gitu 2011, suami aku tuh dikasih nomor aku gitu kan, karena temanku tuh pengen nyomblangin kita banget. Katanya aku tuh tipenya suamiku banget, terus suamiku juga tipenya aku gitu. Dan dia sotoy banget ya, aku juga nggak tahu kenapa dia bisa berpikiran kayak gitu. Dan lumayan lama aku baru kasih nomor HP aku gitu kan. Akhirnya singkat cerita, suamiku udah dikasih gitu nomornya, terus dia hubungin aku kan. Zaman dulu kan nggak ada WA ya guys, jadi masih SMS-an gitu. BBM-an tuh juga udah di bulan-bulan Desember gitu aku baru punya BBM. Jadi itu kita masih SMS-an kan, belum pernah ketemu juga tuh waktu itu. Jadi SMS-an dulu sekitar 2 bulanan. Bulan Desember gitu baru kita ketemuan. Itu juga setelah beberapa kali nggak jadi, akhirnya kita ketemuan. Terus kita nonton konser Armada tuh, aku inget banget. Kita nonton konser Armada berenam bareng sama teman-teman aku. Nah, pulang dari situ baru kita kayak officially lah gitu ya. Jadi setelah deket 3 bulanan kita baru officially.
Nah akhirnya tuh ya kita bareng-bareng aja ya saling mengenal satu sama lain. Akhirnya keluarga dia tahu, keluarga aku tahu. Yang penting kalau mamaku tuh satu pesennya, jangan sampai kita tuh morotin uang temen gitu loh, temen deket atau pacar atau apa, karena posisinya juga sama-sama masih dikasih kan sama orang tua. Itu aku ingetin banget di otak aku bahwa aku nggak boleh jadi perempuan-perempuan yang matre gitu kan. Jadi kita kalau makan ya bayar sendiri-sendiri gitu, atau nggak gantian, kadang dia yang bayar, kadang aku yang bayar, cuma yang nggak sering-sering banget juga sih guys gitu. Jadi sebenarnya awalnya kan kayak iseng-iseng aja nggak sih, namanya orang baru 18 tahun ya nggak kepikiran mau ke jenjang yang serius apa gimana ya, mau main-main aja. Tapi kok ternyata berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 6 tahun gitu ya, akhirnya cocok. Sampai kita tuh 6 tahun kan, aku sama suami aku bareng-bareng. Nah jadi singkat cerita lah ya, pokoknya karena nggak cukup nanti durasinya ya kalau aku ceritain. Itu tuh kita tuh akhirnya bisa KKN bareng, PPL bareng, terus bisa wisuda bareng juga. Nah setelah wisuda itu kan kita udah kepikiran bakalan LDR kan. Jadi karena aku bakal balik kampung, suamiku juga katanya mau cari kerja di Palangkaraya aja tuh. Nah akhirnya aku bantuin suamiku untuk tulis lamaran kerja gitu, anterin kesana kemari ya, ke perusahaan 1, 2, 3 sampai kemana-mana lah, pokoknya ke hotel, ke kolam renang gitu, yang mana ada lowongan kita cari. Waktu itu kan masih di Facebook atau nggak di koran ya guys, zaman 2000 berapa itu ya, 2015. Akhirnya dapet tuh, ada satu perusahaan, aku ingat masih namanya tapi aku nggak akan spill. Jadi ceritanya dia tuh disuruh bakalan jadi admin gitu loh. Ternyata pas sampai sana jadi sales gitu, sales yang jualan sendal, apa sih, sendal kesehatan gitu loh, jadi jalan berkilo-kilo. Nah kan suamiku tuh kakinya yang bekas patah itu tuh nggak bisa ya untuk dipakai jalan berkilo-kilo kayak gitu. Akhirnya nggak jadi lah gitu ya, ya udahlah sehari aja cukup. Nah ternyata pas cerita-cerita kan sama keluarga aku, sama babah aku, ternyata ada lowongan kerjaan nih di Pangkalan Bun gitu, di tempat babah ngajar gitu ya kan. Babahku waktu itu kepala sekolah, jadi ada lowongan kerjaan di Pangkalan Bun. Waktu itu tuh gajinya cuma 800.000 dan suami aku mau gitu loh untuk ngikut ke Pangkalan Bun. Itu posisinya aku udah ada kerjaan ya di Pangkalan Bun, suamiku masih kayak mengawang-awang gitu, dia belum tahu mau ngapain kan. Aku balik tuh udah tahu mau kerja apa gitu. Nah suamiku masih nggak tahu, tapi dia mau tuh nerima tawaran dari babah aku tuh untuk kerja di Pangkalan Bun. Nah akhirnya suamiku ikut ngerantau gitu kan ke sini. Kita nggak jadi LDR kan akhirnya, alhamdulillah gitu ya, nggak jadi LDR karena nggak tahu nasibnya kalau LDR tuh kayak gimana. Waktu itu suamiku tuh kerjaannya jadi pustakawan ya guys, jadi kerjanya tuh di perpustakaan gitu. Cuman karena kan 800.000 itu kayak nggak cukup gitu kan, akhirnya dia buka les juga, les bahasa Inggris. Terus akhirnya nyabang kerja juga nih, jadi tata usaha di sekolah swasta sama ngajar juga gitu. Jadi udah alhamdulillah lah penghasilannya ada gitu ya. Tapi kadang-kadang juga suamiku malam tuh ikut temennya jualan baju di pasar. Jadi alhamdulillahnya tuh aku ngerasa suamiku sih pekerja keras dan bertanggung jawab banget. Tapi karena akhirnya tuh nggak bisa cabang 2 sekolah, jadinya pilih salah satu aja, dan suamiku pilihnya di sekolah yang swasta itu. Pokoknya sampai kita mau nikah tuh ya suamiku tuh kerjaannya TU sama guru gitu ya. Jadi waktu nikah tuh kita tuh posisinya sama-sama guru honor ya guys. Nah sebelumnya tuh suamiku tuh waktu lagi ngurusin surat-surat kita untuk nikah, kan dia balik ke Sampit. Nah pada saat itu tuh suamiku tuh diminta datang untuk interview, karena kan suamiku ada daftar di perusahaan gitu loh guys. Cuman ya nggak bisa gitu, karena perjalanan pulangnya nggak sebentar itu gitu. Akhirnya ya udahlah nggak jadi, berarti nggak dapet nih gitu di perusahaan, ya udahlah nggak apa-apa. Nah tapi ternyata wallahualam ya qadarullah tuh perusahaannya tuh nelpon suamiku lagi gitu pas 1 minggu setelah kita nikah. Itu dia diminta datang untuk tes kesehatan, interview dan lain-lain gitu, dan akhirnya diterima gitu. Jadi dulunya tuh sebenarnya kita udah pesimis, oh ya udahlah berarti bukan rezeki, tapi ternyata setelah kita nikah ada aja gitu rezeki yang Allah kasih, jadi membuka pintu rezeki kita kan, masya Allah tabarakallah. Pokoknya singkat ceritanya kayak gitulah ya guys. Jadi aku sama suami itu emang udah bener-bener kita dari nol banget, dari masih kecil, malah ya dari masih umur 18 tahun masih bocah ingusan. Gak nyangka juga ternyata sekarang kita udah nikah gitu, punya kehidupan yang sekarang, punya Dava. Sekarang aku juga lagi hamil anak kedua. Pokoknya masya Allah banget lah. Intinya tuh kita udah bisa
survive di segala situasi. Dan ini juga cuma cerita singkat yang bisa aku ceritain karena durasi ya guys, karena masih panjang kan sebenarnya ceritanya. Tapi ya semoga ini bisa menjawab pertanyaan subscriber aku yang kemarin nanya ya. Cuman yang pasti namanya kehidupan itu ada up and down-nya, dalam setiap hubungan juga ada up and down-nya. Cuman yang kita share itu kan adalah hal-hal yang menurut kita pantas untuk kita share aja. Jadi pahit-pahitnya biar kita telan sendiri buat jadiin pelajaran. Aku yakin kalian sama pasangan-pasangan kalian juga kayak gitu ya guys. Pokoknya semoga kita dan pasangan kita itu langgeng sampai ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini videonya udah mau beres aja ya guys, ternyata gitu. Ini udah sampai suamiku nyusunin susunya Dava. Itu bener-bener kosong kan gitu, susunya tuh di dalam lemari ini udah nggak ada isinya lagi. Dan ini aku biarin aja juga sih, mau susunannya berantakan apa gimana, yang penting udah kesusun. Jadi habis ini tuh kita tinggal istirahat aja. Alhamdulillah hari ini beberesnya dibantuin sama suami. Jadi dalam satu hari aku bisa selesaiin 2 video ya guys. Nah oke deh guys, segitu aja ya kegiatan aku di hari ini, cerita-cerita aku hari ini. Semoga nanti di next video aku juga masih bisa sharing-sharing cerita lagi. Kalian juga boleh komen ya, aku mau aku ceritain soal apa. Nanti insya Allah bakalan aku ceritain kalau aku bisa. Oke guys, aku akhiri dulu vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.